tadi kan ada salah satu komplikasi daripada faktor itu kan kompartemen sindrom ya Pak. Betul. Bagaimana caranya kita mencegah supaya kompartemen sindrom itu tidak terjadi gitu Pak? Itu gimana Iya. Pak? Kalau itu misalnya sebelum kita masuk ke pelayanan kesehatan gitu loh Pak. Iya, bagus sekali itu pertanyaannya. Ya. Ada lagi pertanyaan lain? Bu Rina? Ya, itu aja dulu Pak, terima kasih. Baik, ini di kelas kita ada 29 orang. Ada yang mau menyumbangkan ide gagasannya? Pertanyaannya adalah bagaimana supaya tidak terjadi kompartemen sindrom ketika pasiennya belum masuk ke layanan kesehatan. Misalnya mungkin di tempat kejadian, apa yang harus dilakukan selama dalam perjalanan, apa yang harus dilakukan sampai kemudian tiba di emergency room. Silakan. Mungkin share aja kali Pak ya. Ya. Mungkin yang harus kita tangani, kita cegah dalam penanganan pasien dengan trauma agar tidak terjadi kompartemen sindrom adalah yang pertama adalah penekanan. Yang pertama di sana adalah penekanan, karena penekanan bisa mengakibatkan terjadinya aliran darah yang kurang. Situ. Yang kedua kita bisa artinya dikurangi penekanan begitu ya. Iya, Pak. Jadi penekanannya tidak terlalu kuat gitu. Ya, yang itu kedua, pada apa itu? Lebih konkret lagi, penekanan itu kan bisa timbul oleh berbagai sebab. Penekanan apa jadi sehingga yang harus dikurangi itu pada waktu kapan? Kalau ini proses rujukan sampai ke rumah sakit atau unit gawat darurat gitu, berarti adalah penekanan balut bidai. Oke, ya pembalutan, bidayan, oke, jangan terlalu kencang gitu ya, dan harus dievaluasi terus. Oke, lanjut. Terus yang kedua adalah kita bisa mengajarkan untuk selalu mengecek pulsasi, Pak. Pulsasi yang ada di sekitar lukanya gitu, Pak. Bagian distal tentu saja ya. Iya. Seperti itu, Pak. Sama mungkin cek akral ya. Kalau bilang akral enggak, pokoknya bagian bawahnya itu dingin atau tidak gitu, Pak, intinya. Ya. Oke, jadi pertama pulsasi, yang kedua di bagian akral apa teraba dingin apa tidak begitu. Oke, ada dua yang sudah diidentifikasi. Oke, jadi kurangi tekanan yang mungkin ditimbulkan karena pembidaian yang terlalu ketat atau balutan yang terlalu kencang gitu ya. Kemudian diperiksa pulsasinya, terutama di bagian distal dari area trauma ya. Kalau trauma ada di femur, misalnya kita periksa di bagian popliteal atau ke bagian dorsalis pedis gitu ya. Nah, selain itu juga bisa memeriksa suhu pada area distal itu ya. Kalau dia sirkulasinya buruk mungkin akan teraba dingin gitu. Nah, itu menunjukkan sirkulasi yang tidak bagus. Ada lagi yang lain mau menambahkan? Ya, assalamualaikum Pak. Suara saya? Salam. Ada. Ya, very clear. Mungkin yang paling penting juga Pak pada kompartemen sindrom itu pada saat mobilisasi ya, tidak terlalu banyak gerakan karena yaitu ya fiksasi dengan bidai ya, kadang-kadang dengan fiksasi dengan bidai juga kan kadang-kadang pasien itu bisa bergerak, terutama pada fraktur-fraktur yang fragmen itu Pak ya, fraktur fragmen yang dapat menusuk area jaringan-jaringan otot itu, sehingga kompartemen sindrom itu kan kayak gitu Pak ya. Jadi dapat jaringan-jaringan ototnya itu kan tertusuk-tusuk, akhirnya darah itu masuk di antara jaringan tersebut sehingga terjadi pembengkakan, akhirnya distal gak dapat darah gitu kan Pak ya. Nah gitu, jadi mungkin sangat penting itu adalah mengurangi gerakan-gerakan pada saat mobilisasi. Itu yang penting juga. Ya, karena gerakan, ya lanjut. Yang jadi cuman saya ingin bertanya Pak sama Bapak. Tadi sebetulnya belum selesai materinya karena 1 jam Pak, ternyata materinya. Jadi waktunya saya cuma dapat 40 menit. Jadi gini Pak, misalkan ini terjadi
fraktur yang terjadi pada area-area bukan fraktur ekstremitas misalkan gitu Pak. Ya. Apakah ada kemungkinan terjadi compartment syndrome? Oh iya. Misalkan pada ostium costa misalkan di tulang-tulang costa, nah itu apakah beresiko? Nah kalau kayak gitu kan otomatis akan kesulitan kita dalam proses pembidayaan dan lain-lain dikarenakan gerakan dari respirasi itu kan terus bekerja, paru itu kan terus bernapas gitu Pak. Sementara compartment syndrome itu semakin distal, bagian distalnya itu akan semakin kekurangan perfusi jaringannya gitu Pak. Seperti itu Pak mungkin. Oke, bagus ya, pertanyaan kritis saya kira ini ya. Jadi bagaimana kalau dia terjadi bukan di area ekstremitas ya, misalnya fraktur koste iga gitu ya, apakah potensi compartment syndrome bisa juga terjadi gitu ya? Lalu bagaimana menanganinya gitu? Oke, saya kira itu bagus. Nah sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Agus ini, masih adakah yang mau melanjutkan jawaban atas pertanyaan Mbak Rinawati tadi itu? Apa yang harus dilakukan di tempat kejadian sampai dengan menuju emergency room agar tidak terjadi compartment syndrome? Tadi sudah ada 3 ya hal yang disampaikan oleh Yusuf, bahwa satu mengurangi tekanan, misalnya bidai terlalu kenceng atau traksi terlalu kenceng atau balutan yang terlalu kenceng, kemudian diperiksa pulsasinya, diperiksa bagaimana status sirkulasi ke bagian distal, dingin, pucat, biru dan sebagainya. Itu disampaikan oleh Mas Yusuf tadi. Yang lain ada nggak yang mau menambahkan itu? Oke, kalau tidak ada, mungkin yang lain sedang menikmati kopinya barangkali ya. Jangan terlalu panas, nanti bisa luka bakar tuh di. Nah, oke, kita akan lanjut ke pertanyaan Mas Agus tadi ya. Bagaimana kalau fraktur itu? Tadi Mas Agus juga menyampaikan bahwa yang penting juga adalah bagaimana menjaga imobilisasi atau imobilitas, pembatasan pergerakan pada area fraktur, karena compartment syndrome tadi disebutkan itu bisa timbul akibat gerakan fragmentasi atau fragmen fraktur yang terjadi, itu dapat merusak terutama jaringan lunak, otot dan sekitarnya itu, yang kemudian itu menyebabkan perdarahan lagi, kemudian inflamasi di situ, bengkak, akhirnya sindrom kompartemen. Saya kira itu benar ya, seperti itu. Dan jangan lupa bahwa kita juga bisa melakukan selain memeriksa pulsasinya, suhunya, dingin tidaknya gitu ya, juga kapilari refillnya juga bisa diperiksa ya ke bagian distal untuk mengetahui apakah sirkulasi ke situ baik atau tidak. Yang berikutnya, kita juga diperkenankan meninggikan area ekstremitas kalau itu ekstremitas ya yang terkena, tetapi meninggikannya itu tidak boleh melebihi dari di atas permukaan jantung. Sebab yang dimaksud meninggikan pada situasi ini adalah bagaimana memberi kesempatan supaya aliran sirkulasi pada daerah yang mengalami fraktur dan sekitarnya itu masih bisa berjalan begitu ya. Flow-nya masih bisa berjalan. Nah, kalau baik itu dari area yang distal ke bawah juga sebaliknya. Kalau dia ditinggikan melebihi daripada permukaan jantung atau di atas jantung, maka sirkulasi pada saat compartment syndrome itu adalah justru persoalan intinya di situ. Jadi kalau dia ditinggikan terlalu tinggi melebihi jantung, maka akan memperburuk sirkulasi ke daerah distal, dan itu artinya membahayakan
bagi keselamatan ekstremitas di bagian distal dari area yang cedera. Ya. Kemudian apakah bisa terjadi kompartemen sindrom di bagian lain? Pada dasarnya itu kompartemen sindrom bisa terjadi di banyak tempat. Kita selama ini selalu mengasosiasikan kompartemen sindrom itu terjadi pada area di mana terdapat tulang-tulang panjang seperti humerus, radius ulna, kemudian os femoralis, kemudian tibia, fibula, ya. Padahal tidak demikian. Jadi kompartemen sindrom bisa terjadi di mana-mana, ya, termasuk di karpal, di bawah kaki itu juga bisa terjadi. Nah, pada tulang iga, patah tulang iga itu juga pernah terjadi dilaporkan. Tetapi prosesnya itu jadi dia ada yang disebut dengan emfisema subkutan gitu ya. Emfisema subkutan ini sebetulnya adalah ada udara yang terjebak di subkutan akibat dari robekan pada parenkim paru atau di jaringan paru oleh iga yang fraktur gitu. Ya, kemudian itu lalu keluarlah udara yang dari alveolus itu lalu masuk, dia menyelinap di bawah subkutan itu. Maka kemudian orang menyebutnya emfisema subkutan gitu. Nah, itu memang tidak identik dengan kompartemen sindrom, tetapi ada potensi itu terjadi ya ketika fraktur dialami pada daerah yang berdekatan dengan jaringan paru tadi itu. Di bagian lain misalnya masih bisa juga terjadi kompartemen sindrom itu pada daerah lain di luar tulang-tulang panjang tadi itu. Karena prinsip kompartemen sindrom sebetulnya adalah bahwa di dalam tubuh kita itu otot ini kan ada kelompok-kelompoknya, yaitu kemudian dibungkus oleh jaringan yang tidak elastis seperti halnya kulit. Ya, jaringan itu disebut fascia. Ya, kalau kita memberikan suntikan pada waktu sirkumsisi misalnya, ya, untuk memberikan anestesi itu terasa fascia itu ya saat ditusuk gitu, ya. Nah, fascia ini jaringan yang kaku, tidak elastis seperti halnya, dia masih punya daya regang, tetapi tidak sebagus pada kulit. Pada waktu ada fraktur, ya, kemudian fraktur menyebabkan robekan pada pembuluh darah, baik yang ada di dalam tulang maupun yang ada di sekitar jaringan lunak berdekatan dengan tulang yang fraktur itu kan akan ada perdarahan, ya. Perdarahan yang terakumulasi di situ itu dapat menyebabkan meningkatnya ruang di situ, maka disebut kompartemen. Ya, ruang yang ada di situ akan meningkat. Ruang itu adalah yang dimaksud ruang yang ada di dalam pembungkus atau di dalam fascia itu. Dibungkus oleh fascia itu ada otot, ada pembuluh darah, bisa juga ada tulang di situ. Nah, itu jadi akan meningkat volumenya. Selain itu jaringan yang fraktur, ya, yang trauma dan jaringan sekitarnya yang terdampak akibat trauma itu kan menghasilkan inflamasi. Inflamasi ini akan menyebabkan bengkak, edema, ya, itu ada salah satu ciri inflamasi. Itu juga akan menaikkan volumenya. Naikkan volumenya akan menaikkan tekanannya. Apabila tekanannya itu di atas 20 saya lupa itu maka dia akan menaikkan tekanan di kompartemen itu, dan itu disebutlah kalau melebihi normalnya namanya kompartemen sindrom gitu.
Begitu. Kemudian ada juga kompartemen sindrom yang terjadi di abdomen tuh, ya, ada juga. Nah, nanti Bapak Ibu coba dibaca lagi di internet banyak saya lihat. Itu barangkali Mas Agus, ya, mungkin ada teman-teman lain yang ingin menyumbangkan pengalamannya merawat pasien dengan kompartemen. Saya selama pengalaman dari 93 sampai dengan sekarang itu baru merawat pasien kompartemen sindrom itu baru 2 kali, ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan. Tadi mungkin di video itu ada juga saya tunjukkan pasien yang dulu pernah saya rawat. Ibu-ibu 37 tahun di Lindes, bukan di Lindes, ditabrak Metro Mini, kemudian di daerah tibianya itu kemudian terpaksa harus di fasiotomi, ya, tadi yang dibelah itu, ya. Kemudian ternyata itu juga tidak bisa diselamatkan karena di atasnya itu pembuluh darah femur yang berperan memperdarahi ke area situ itu, dan arterinya itu ternyata juga rusak, ya, sehingga akhirnya pasien itu diamputasi karena nekrosis, ya, tidak bisa diselamatkan. Dibedah vaskuler sudah dilakukan tapi juga tidak bisa menolong. Nah, pasien itu diamputasi. Ada gambaran saya kira di tadi, ya. Silakan, ada lagi yang ingin didiskusikan? Izin loh Pak. Ya, silakan. Kalau tadi kan disebutkan sindroma kompartemen itu terjadi dalam hitungan jam sampai dengan 6 hari post injury ya Pak? Iya. Terus betul. bagaimana dengan menimbulkan sampai komplikasi ke DVT ya Pak? Apa perlu dalam waktu hitungan jam atau hari juga? Karena memang kan kadang tidak langsung terjadi DVT ya Pak untuk kasus-kasus tertentu. Kalau untuk DVT sendiri ada rentan waktunya kah gitu, atau mungkin sudah melewati beberapa hari kemungkinan bukan DVT gitu Bapak. Sama ini sih bedanya DVT sama sindroma kompartemen selain sebenarnya kan kalau saya lihat kurang lebihnya sama ya Pak, kayak puslasnya juga berkurang, terus sirkulasinya juga berkurang ya Pak. Caranya sendiri, ciri khasnya untuk membedakan DVT dan sindroma kompartemen secara singkat gitu Bapak. Terima kasih Pak. Ya, bedanya kalau sindroma kompartemen itu karena meningkat tekanannya. Tekanan yang meningkat itu sebagai akibat dari bisa perdarahan, bisa juga karena inflamasi yang masif di dalam kompartemen itu. Nah, sementara DVT itu kan biasanya karena ada partikel yang keluar dari, pada fraktur umumnya itu dihasilkan akibat di dalam sumsum tulang itu atau di jaringan lunak. Umumnya sih dari sumsum tulang itu ada 2 sumsum tulang. Ada red marrow, sumsum merah, ada yellow marrow, sumsum kuning. Nah, kalau kita baca bagaimana konsep terjadinya DVT itu, dari situ biasanya timbul, ya, ketika partikel yang berasal dari bone marrow itu masuk, ya, ke dalam aliran, kemudian dia terus mengalir. Pada waktu menemukan pembuluh-pembuluh yang halus, yang sempit, dia akan menyumbat di situ. Itu terjadi DVT. Kebanyakan yang DVT memang sangat berbahaya, apalagi kalau sampai pada pembuluh, misalnya di paru misalnya, begitu. Yang halus di sana itu kan banyak pertemuan antara di kapiler-kapiler, ya, di situ. Nah, itu yang berbahaya. Begitu. Dan benar bahwa kompartemen sindrom bisa terjadi dalam waktu yang cepat, bisa tunggu berhari-hari, ya, gitu. Gimana? Ada yang mau menambahkan? Boleh menambahkan, Pak? Ya, silakan.
Kalau di VT dari yang saya pernah baca sama saya temui pasien itu pada pasien-pasien yang di kompartemen sindrom bisa terjadi perlambatan aliran darah. Di VT prosesnya adalah pada vena. Kalau memang dia pada kompartemen sindrom itu dia memang akan ada aliran darah pada venanya itu bermasalah, maka dia akan menyebabkan trombus di sana dan prosesnya memang benar, prosesnya bisa dalam waktu lama untuk di VT. Tapi kalau memang karena kompartemen sindromnya tidak tertangani, maka trombus itu tetap akan muncul di sana. Nah, kalau untuk vena, sedangkan kalau untuk tambahannya adalah untuk kalau dia bermasalah pada arteri, dia bisa menyebabkan akut limb iskemik kalau dia memang ada di daerah-daerah kaki seperti itu. Jadi intinya adalah aliran darah pada kompartemen sindrom itu dia bisa mengakibatkan gangguan-gangguan pada pembuluh darah seperti itu, Pak. Iya, ya saya kira betul ya. Ada yang lain? Mungkin ini Pak ya, mungkin kalau kompartemen sindrom mungkin bisa dilihat, kalau yang paling mudah kayaknya Pak dilihat dari penyebabnya mungkin Pak. Kalau misalkan kompartemen sindrom kan paling banyak pada pasien fraktur Pak ya. Betul Pak ya? Ya, tidak selalu fraktur. Ya, trauma jaringan lunak yang sebagian besar bisa Pak ya? Sebagian besar memang pada fraktur ya. Ya. Mungkin dari situ sih Pak, kalau misalkan pasien non fraktur kemudian dicurigai ada kondisi-kondisi yang mengarah pada gangguan, misalkan gangguan seperti itu ya mungkin bisa kita suspek untuk DVT juga gitu ya. Kalau misalkan untuk fraktur misalkan udah jelas gitu dia fraktur, mungkin kita bisa suspeknya mungkin lebih mendominasi ke kompartemen sindrom. Yes. Ya mungkin seperti itu Pak. Ya, jadi memang meskipun itu kompartemen sindrom tidak selalu akibat fraktur ya, artinya memang benar bahwa dia kebanyakan fraktur dapat menimbulkan kompartemen sindrom ya. Oke, saya coba perlihatkan sebentar saja terkait dengan kompartemen sindrom. Sambil membuka boleh saya bertanya Pak? Ya, silakan. Saya tadi melihat slide Bapak itu menyatakan bahwa fraktur pelvis ya itu dapat mengeluarkan darah sekitar 1,5 liter sampai 4,5 liter gitu. Iya betul. Yang berarti beresiko tinggi untuk terjadinya shock hemorragik gitu ya, shock hipovolemis gitu Pak ya. Yeah. Nah, yang pertanyaannya itu adalah mungkin pertanyaan yang timbul gitu secara pribadi itu berapa lama tuh Pak kondisi shock itu dapat dialami pada pasien yang mengalami fraktur pelvis gitu. Apakah segera setelah dia kecelakaan kemudian atau seperti apa gitu Pak? Iya, saya kira itu bagus ya pertanyaannya. Jadi fraktur pelvis benar dapat berpotensi menimbulkan perdarahan yang masif ya sampai dengan 4,5 liter tadi disebutkan ya, dan itu sangat berbahaya tentu saja karena cardiac output kita saja itu kisaran 5 sampai 7 liter ya, itu kalau dia keluar sampai 4,5 liter itu tentu sangat mengancam kehidupan korbannya, kehidupan pasiennya. Kapan itu dan berapa lama itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi dalam hitungan singkat ya. Apabila memang robekan yang terjadi pada pembuluh darah atau perdarahan yang terjadi di sana sangat masif ya, itu tidak ada memang yang, atau saya belum menemukan itu misalnya sekian jam begitu ya,
Tetapi saya kira kalau logika saja, kalau yang perdarahan itu mengenai pembuluh yang besar dan robekannya luas, ya saya kira itu akan sangat waktu cepat ya, dalam hitungan jam bisa jadi akan menyebabkan shock, hipovolemik begitu, dan menimbulkan kondisi yang fatal kalau tidak segera diatasi kan itu. Gitu ya. Ya, jadi pertanyaannya mungkin ya itu Pak, pertanyaannya adalah seperti itu karena hubungannya nanti sama kecepatan kita transfer pasien gitu dari lapangan gitu Pak. Betul ya. Hubungannya Jadi pasti ke situ. ya, jadi betul. Makanya itu dipaparkan itu hasil riset itu. Kalau fraktur daerah sini sekian, kalau fraktur daerah sini sekian, itu supaya kita selalu waspada bahwa ada ancaman terhadap pasien akibat dari perdarahan kan gitu. Di umerus misalnya 1,5 liter, ya di tulang-tulang iga bisa sampai 3 liter misalnya. Nah itu mengingatkan kita bahwa ini kita berada pada situasi di mana berpacu nih dengan waktu, karena perdarahan pada tempat-tempat tertentu bisa berimplikasi fraktur pada tempat-tempat tertentu tadi punya implikasi dengan jumlah perdarahannya. Jadi benar saya tampilkan itu untuk mengingatkan kita semua supaya waspada terhadap ancaman kehilangan volume yang masif akibat dari perdarahan-perdarahan itu. Ya, memang baiknya terus dicari ya, adakah riset yang kemudian menunjukkan kepada kita data-data, fakta-fakta tentang bagaimana kaitannya perdarahan di pelvis tadi itu dengan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan penyelamatan. Saya kira itu lebih bagus lagi dicari sumber-sumber yang menunjukkan riset tersebut ya, gitu. Jadi saya sendiri belum melihat itu ada misalnya sekian persen fraktur di pelvis ya, itu menyebabkan ancaman kehilangan perdarahan sekian banyak itu dalam waktu berapa menit. Nah itu belum ada, saya belum menemukan ya. Coba aja mungkin teman-teman dari 28 orang 29 orang ini bisa melihat data-data hasil riset yang terbaru terkait dengan itu. Ya. Oke, ada yang lain? Nah, ini saya tunjukkan sekilas tentang kompartemen sindrom yang tadi menjadi diskusi kita ya. Jadi nanti mungkin bisa dipelajari pada sumber-sumber lain ya. Yang saya ingin tunjukkan di sini bahwa yang pertama harus kita pahami dulu adalah kompartemen. Ini nampak belum ya slide-nya? Nampak, Pak. Ya. Jadi kompartemen itu apa sih? Ada ruang pembungkus yang berisi kumpulan otot, saraf, pembuluh darah. Ya, dibungkus oleh fascia tadi itu. Jadi fascia ini nih ya. Nah, si fascia ini tidak mudah meregang, tidak seperti halnya kulit kita yang jauh lebih elastis dibandingkan fascia. Ya, kalau ada fraktur dan lain sebagainya di sana, tentulah akan menyebabkan kenaikan tekanan di dalam kompartemen itu atau di dalam ruang yang dibungkus oleh fascia tadi itu. Ya, maka itu kompartemen sindrom itu disebut sebagai kondisi emergensi yang terjadi ketika tekanan di dalam kompartemen otot meningkat pada level yang mengganggu mikrosirkulasi dan merusak integritas neurovaskulernya. Ini menurut sini ya. Di mana saja banyaknya memang di tulang-tulang panjang ini, tapi tidak selalu di situ. Nah, ini tangan. Kemudian mana lagi?
Nah, ini saya kira nanti bisa dipelajari ya, gambaran singkat dari patofisiologinya yang memainkan peranan memang adalah berbicara fokusnya adalah pada peningkatan tekanan ya gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat kemampuan adaptasi jaringan, ini otot dan saraf ini beberapa ada yang sama, tapi ada beberapa ada yang berbeda. Misalnya contoh, kalau pada otot 3-4 jam itu perubahannya masih reversible, ya. Kemudian kalau 6 jam itu mulai ada kerusakan yang variatif, ya. Artinya variatif itu berbeda-beda tingkatan kerusakannya. Kalau 8 jam itu berarti sudah ada perubahan yang irreversible gitu. Nah, kalau pada saraf saya kira ini seperti ini, dari 2 jam itu menyebabkan konduksi pada saraf akan hilang, 4 jam menyebabkan neuropraksi, yang 8 jam menyebabkan perubahan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Ini kemampuan adaptasi dari jaringan otot dan saraf. Kemudian tadi kalau disampaikan bahwa yang perlu kita periksa itu apakah kompartemen sindrom itu antara lain adalah pulsasinya tadi benar ya, kemudian pucat atau tidak itu benar ya, kemudian yang lainnya juga kita periksa ada pain apa tidak, parestesi apa tidak di bagian distalnya itu ya, kemudian ada paralisis apa tidak ya, kemudian yang lainnya ini saya kira peller sama aja nih ya, nomor 5 ini. Itu untuk mengidentifikasi sindrom kompartemen atau tidak, sering disebut dengan 5P ini ya. Ya, ini tadi saya kira ada di dalam video tadi, ini pasien yang dulu pernah saya merawatnya, terpaksa ini diamputasi ini karena kesini nekrosis ya, nekrosis tidak bisa diselamatkan. Kemudian fasiotomi dia adalah satu cara untuk menangani itu, dan ini pasien ini adalah pasca fasiotomi ya. Jadi pasien ini pasca fasiotomi. Saya kira ini adalah bagian-bagian di mana potensi kompartemen sindrom bisa terjadi ya. Yang ditunjukkan ini kebanyakan adalah pada tulang-tulang panjang, ini pada daerah kaki ya. Itu barangkali untuk sindrom kompartemen. Nah, masih ada sebelum kita beralih ke topik yang lain? Bapak mohon izin bertanya lagi. Ya, silakan. Apabila pasien fraktur dengan sindroma kompartemen tersebut tidak bisa dilakukan tindakan fasiotomi karena dia penuh kesadaran dengan terpasang ventilator dan sudah berhari-hari dan tidak transportable untuk dibawa ke ruang operasi, apa yang bisa kita lakukan ya Pak selain tindakan fasiotomi tersebut? Pasiennya udah di ICU gitu? Iya Bapak, pasiennya di ruang ICU dan ya, beberapa hari setelah injury baru. Ya, kompartemen sindrom itu adalah keadaan emergency ya. Kalau dia dibiarkan maka dia akan kehilangan anggota geraknya tadi itu. Jadi itu apabila ditemukan itu pasti itu dia akan dia tangani. Kalau di di ruang operasi tidak ada ya ventilator atau itu alat bantu napasnya diambil alih oleh alat lain yang ada di ruang operasi, tidak adakah itu? Sehingga tindakan operasinya bisa dilakukan? Ada Bapak, cuman untuk transport ke ruang operasinya tidak bisa dilakukan gitu. Begitu ya? Tidak bisa dibawa ke sana ya, jadi
Ada yang punya pengalaman menangani kasus ini ya? Silakan. Jadi itu tempat tidur itu tidak bisa dipindah ya, atau pasien tidak bisa dipindah ya? Bisa Dibawa. Bapak. Coba Cuman lihat untuk di YouTube itu ada judulnya embracing apa namanya? Embracing of life begitu ya. Itu dia pasien dirawat di ICU terpasang ventilator. Ya, kemudian itu ada di Tan Tock Seng Hospital di Singapura. Tadi Bapak Ibu coba lihat nanti itu. Nah, pasien ini mulai sadar, terpasang apa namanya? Ventilator. Lalu keluarganya yang lain itu apa namanya, mengetahui bahwa bapak itu, pasien itu bapak-bapak ya, ayahnya. Itu dia kebiasaannya kalau ulang tahun itu selalu di rumah dan ada kegiatan khusus spesial buat semua anggota keluarga. Jadi dia dirawat di ICU, kemudian terpasang ventilator, kemudian keluarganya minta supaya dipindahkan ke rumah. Ya, jadi itu semua tim kemudian berdiskusi, semua tim kesehatan yang merawat itu berdiskusi, lalu diputuskanlah itu akhirnya dipindahkan ke rumahnya. Itu bisa itu. Sampai kemudian di film itu sampai di rumah dan kemudian kebiasaan selama ini perayaan ulang tahun itu dilakukan di rumah dengan kondisi terpasang ventilator yang di pasien itu. Nah, saya nggak tahu apakah di rumah sakit kita memang belum punya teknologi yang seperti itu sehingga menyulitkan, bahkan ketika terancam anggota geraknya akan mati pun tidak bisa dikerjakan apapun. Oke, kemudian kita akan ke yang lainnya. Ini sekilas tentang secara umum tata laksana pada gangguan muskuloskeletal ya. Sebelum nanti kita akan masuk, ternyata saya lihat di RPS-nya itu adalah tata laksana. Penata laksanaan itu difokuskan pada trauma begitu ya, yang diminta ya. Di RPS-nya udah dapat kan? Sudah, Pak. Ya. Jadi saya ingin gambarkan dulu sekilas terkait dengan ini. Di bidang ortopedi itu penata laksanaan itu ya umumnya yang lainnya ada dua saja kan, non operatif dan operatif begitu. Nah, yang non operatif itu artinya cukup diyakinkan saja dengan penjelasan, dengan nasihat, dengan edukasi. Kalau pasien ketakutan, kecemasan, itu bisa diatasi dengan ini. Takut misalnya kakinya tidak bisa, patahnya tidak bisa nyambung lagi, itu bisa diedukasi dengan ini ya. Kalau yang penanganan lain kasus-kasus yang tidak butuh tindakan operatif kan yang dilakukan hanya memberikan edukasi, memberikan obat, memberikan alat bantu, memasang traksi, memasang gips, plester atau sejenisnya, fisioterapi mungkin kan gitu. Ya. Artinya apa? Tanpa pengobatan itu artinya 50% tidak memerlukan pengobatan, cukup dengan edukasi-edukasi aja oleh perawat, oleh dokter, tim kesehatan lain ya. Menjelaskan prognosinya, ya misalnya gitu. Kemudian orang dengan kecemasan karena kanker, karena kelumpuhan dan lain sebagainya yang tidak bisa ditangani, tidak membutuhkan operasi ya diberikan tanpa operasi ya, diberikan dengan nasihat-nasihat gitu. Kemudian ada lagi pemberian obat-obatan, ini juga tidak operasi kan. Obat antibakteri, antiinflamasi, analgetik, sedatif, obat-obat khusus untuk gangguan-gangguan ortopedi khusus, misalnya ada gout, ada artritis, mungkin juga nanti memerlukan sitotastik untuk keganasan,
vitamin atau kortikosteroid yang mungkin pemberiannya secara lokal, injeksi lokal misalnya gitu. Lalu pemberian alat bantu ini banyak alat bantu ini, ada yang terbuat dari kayu, aluminium, gips ya, bisa berupa bidai, gips, korset, ortosis, tongkat, alat bantu jalan ya. Tujuannya apa? Tentu untuk mengistirahatkan, mengurangi beban, membantu berjalan, stabilisasi, mencegah deformitas, ada yang sementara, misalnya bidai, korset, ada yang juga untuk jangka lama atau mungkin permanen, misalnya ortosis, protesa, ya, tongkat gitu. Ini alat-alat bantu jalan, ya, adalah tongkat ya. Ini apa nih? Berapa tripod apa nih ya? Kemudian ada tongkat, ken, ada walker, ini ada rollator ini, ujung ini. Nah, ini ada alat bantu kruk, aksila, ya, sampai ketiak ya, kruk sampai siku seperti ini. Ini adalah rollator tadi. Ini adalah paralel bar, ini untuk latihan jalan. Biasanya ini ditempatkan di ruang rehab atau di fisioterapi ya. Ortosis ini alat bantu, fungsinya untuk menambah stabilitas, membantu fungsi otot tulang, mencegah deformitas ya, ada macam-macam untuk anggota gerak atas, bawah, untuk tulang belakang. Ya, contoh adalah untuk anggota gerak atas nih, spleen namanya ya. Kemudian atau bidai lah ya. Kemudian ini untuk anggota gerak bawah ya, ischial set ya, ada yang seperti ini ya. Macam-macam. Ini untuk tulang belakang, brace spinal. Ya, ini adalah untuk yang skoliosis, Milway brace namanya. Protesa ini alat pengganti anggota gerak, baik itu untuk ekstremitas bawah maupun atas. Ya, contoh yang untuk ekstremitas atas itu ada protesa tangan, protesa protesis di bawah siku, di atas siku. Ini contoh yang tangan. Ya, kalau jari-jari apa ini tengah dan telunjuk itu tidak ada ya, kita bisa ganti pakai ini ya gitu. Jadi warna dan sebagainya tergantung pesanan, sesuaikan dengan warna kulit pasiennya berarti ya. Ini protesa tangan. Ini contoh orang yang menggunakan protesa, ini sebelum pakai protesa, ini sesudah pakai protesa. Jadi tampak dari sisi estetik lebih bagus ya, dibalut dengan jam tangan Rolex lebih bagus lagi ya gitu. Kemudian ini protesa bawah siku ya. Kemudian yang selanjutnya ini lambat geraknya nih ya. Sorry ini tidak jalan. Oh ya, sorry. Mana tadi? Nah, ini tadi di sini ya. Ini protesa bawah siku. Yang ini protesa atas siku. Jadi sampai ke shoulder. Ya, ini protesa atas siku dengan myoelektrik. Jadi dia bisa memegang botol, memegang gelas, dompet gitu ya. Contoh ini ya. Kemudian ini ekstremitas bawah. Untuk atas lutut, bawah lutut, ini adalah di bawah lutut ya, jadi sampai ke lutut ini. Kemudian ini juga sama penggunaannya, protesa atas lutut, sampai sini ya, sampai femur. Kemudian ini protesa atas lutut dengan myoelektrik, jadi dia bisa bergerak. Kemudian yang lainnya traksi, nanti kalau ada kesempatan kita bisa belajar tentang traksi ya. Traksi kulit dan sebagainya. Ini adalah salah satu cara penanganan pada kasus ortopedi. Traksi tulang.
tentu ada banyak juga persoalannya, komplikasi yang harus kita cegah. Ini gips ya, ada pemasangan gips. Nanti kalau sempat, kayaknya susah ya, kalau sempat kita bisa berlatih bagaimana memasang gips ya di laboratorium. Nah, ini adalah gips, contoh-contohnya, ini cara masangnya. Nah, kalau sempat nanti kita bisa praktekkan di kampus. Ya, ini semua. Keuntungan gips, komplikasinya yang perlu diperhatikan, bagaimana membuka gips ya. Ini fisioterapi ya. Itu saya kira untuk berbagai treatment yang umumnya dilakukan terhadap pasien yang mengalami gangguan di ortopedi. Jenis treatmentnya seperti apa tentu tergantung penilaian tim ya, penilaian operatornya ya, gitu. Nah, kita akan lanjut ke yang keganasan ya. Jadi tumor tulang itu tidak hanya satu, banyak. Bapak Ibu mungkin ada yang selama ini praktek di ruang ortopedi khusus yang mungkin banyak merawat pasien dengan gangguan ortopedi termasuk tumor. Jadi tumor atau neoplasma jaringan skeletal itu adalah massa jaringan yang abnormal yang tumbuh berlebihan, tidak terkoordinasi, terus tumbuh meskipun rangsang yang memulainya telah hilang. Tumor yang berasal dari jaringan tulang, ya, tumor tulang. Ada menurut jenisnya itu ada benigna, ada maligna, atau bisa juga ada menyebutnya bisa berupa primary bone tumor dan metastatic bone tumor. Jadi tumor tulang primer dan tumor tulang karena metastase. Artinya awalnya dimulai di tempat lain, misalnya breast cancer, prostat cancer awalnya, kemudian metastase ke tempat yang lain. Primary bone tumor tentu berasal dari jaringan tulang itu sendiri, maka disebut dengan primer. Ya, kartilage, tulang, kolagen, sumsum tulang. Nah, jadi ini jarang terjadi, hanya 1% dari semua kanker pada orang dewasa primary tumor ini ya. Kemudian metastatik umumnya berasal dari tumor yang ada di tempat lain, prostat, payudara, ginjal, tiroid, paru ya. Nah, ini adalah beberapa tipe jaringan, kemudian tumor yang masuk ke dalam kategori benigna, maligna, tempatnya, insidennya. Misalnya kalau mengenai kondrogenik tadi apa? Kita lihat di sini. Berarti berasal dari kartilago atau tulang rawan, ya, disebut kondrogenik. Ya, itu misalnya osteokondroma. Nah, ini adalah tumor benigna yang sering terjadi yang berasal dari kondrogenik dan benign ya. Di mana saja itu, di pelvis, scapula, di tulang-tulang iga ya. Ini insidennya tinggi pada laki-laki. Selain osteokondroma itu adalah kondroma ya, ini ada di tangan, feet, ribs, spine, sternum, dan tulang-tulang panjang pada umur biasanya sekitar 30-40 dan tinggi kasusnya pada laki-laki. Kemudian yang dari kondrogenik ada namanya kondrosarkoma, ini malignan, ya, ganas, bisa terjadi femur, pelvis, rib, head of epiphysis ya, atau epiphysis di tulang-tulang panjang ya. 13% adalah malignan dan usianya itu antara middle dan lanjut ya, lebih banyak terjadi pada laki-laki. Nah, ini yang bersumber dari tulang, osteogenik, namanya benignanya, yang lunaknya itu
osteoma, yaitu biasanya di batang atau diapisis dari tulang-tulang panjang, misalnya femur, tibia, ya. Ini mengenai usia 20-30, lebih banyak pada laki-laki. Contoh yang ganasnya adalah osteosarkoma. Ini tumor ganas yang lebih sering terjadi, ya. Memang dia mengenai tulang-tulang panjang, termasuk juga di lutut. Ya, 38% malignan bone tumor, kemudian adolescent, ya, itu lebih banyak di remaja, kemudian juga bisa terjadi pada kelompok usia 50-60. Kemudian kolagen, ini ada fibrosarkoma, ini termasuk ganas di femur, tibia. Kemudian ada lagi giant cell tumor. Nah, itu juga ini lebih banyak pada, yang tadi itu lebih banyak pada perempuan, ya. Dan ini juga sama. Etiologinya ini tidak diketahui, diduga ada hubungan antara peningkatan aktivitas tulang dengan tumor tulang primer. Itu yang lain mute dulu apa ya? Yang Google yang pas tuh. Oke, jadi sering kali tumor terjadi saat pertumbuhan puncak tulang. Saya juga pernah merawat pasien dengan osteosarkoma, ya, dia umur SMP, umur belasan tahun, kemudian mengalami osteosarkoma. Tidak begitu jelas penyebabnya, tapi diduga karena trauma. Jadi jatuh, kepleset akibat licin di depan rumahnya itu. Setelah itu bengkak, kemudian diurut, tahu-tahunya begitu dibuka karena bengkak, keluar abses gitu. Ternyata osteosarkoma. Ini osteosarkoma, ya. Mungkin tidak usah dibahas satu-satunya, ya. Kita lihat gambaran umumnya saja. Tadi ini saya sudah ya diuraikan di depan tadi dalam matrik itu. Ini tumor ganasnya kondrosarkoma sudah tadi. Manifestasi klinisnya ada nyeri ringan, kadang sampai nyeri berat. Cacatan yang bervariasi, kehilangan berat badan, malese, demam, tumor kadang terdiagnosis saat terjadi fraktur, bisa terjadi pada vertebra dan itu berkembang lambat atau cepat. Nah, kalau pada vertebra, oleh karena di sana ada berbagai di dalam vertebra itu ada medula spinalis dan lain sebagainya, itu berpotensi menyebabkan defisit neurologi. Ini pemeriksaan penunjang, ya. Ini adalah tumor-tumor pada tulang tadi sudah saya kira, ya. Ini contoh osteosarkoma di femur bagian distal. Memang dia osteosarkoma ini mengenai daerah-daerah bagian distal atau di ujung-ujung tulang epifisis, ya. Itu kenapa? Karena di situ ada lokasi di mana pertumbuhan tulang itu terjadi di situ. Tulang itu tumbuhnya bukan dari pertengahan batang tulang, tapi di bagian epiphyseal plate itu di situ, ya. Nah, osteosarkoma ini nampaknya mengikuti mendompleng pada proses pertumbuhan tulang yang cepat pada usia belasan tahun tadi itu. Maka osteosarkoma banyak terjadi pada usia belasan tahun, meskipun kelompok usia 50 ke atas ada juga, tetapi umumnya pada anak-anak usia belasan tahun itu. Ini juga sama nih osteosarkoma di bagian humerus, bagian proksimal.
Ini pasien ini yang pernah saya rawat, ini adalah juga osteosarkoma. Ya, tadinya ini tidak ada ya, dia jatuh, kemudian bengkak, diurut-urut, tiba-tiba dalam riwayatnya lalu timbul bisul gitu di sini, keluar nanah, ya. Gitu setelah dibawa ke rumah sakit, lalu di biopsi ternyata osteosarkoma. Ini pasiennya ya. Ya ini tadi yang di daerah humerus tapi berasal dari karsinoma yang terjadi pada prostat. Ini yang metastatic bone tumor ya. Nah ini adalah giant cell tumor tadi. Kita lihat saja ini sampai, maka disebut dengan giant ya, gigantism. Lebih besar daripada badannya akhirnya. Ini juga giant. Nah ini karsinoma sel squamosa. Ini chondrogenic. Ya. Ini multiple myeloma nih gambarnya, ini tulangnya udah patah ya. Ini juga multiple myeloma pada kranium, jadi kraniumnya seperti keju ya. Kalau kita potong keju dari anak itu suka ada bolong-bolong-bolongnya. Multiple myeloma nih. Ya. Ini pengkajiannya. Jadi pemahaman pasien terhadap proses penyakit ini perlu kita ketahui. Kaji bagaimana pasien keluarga mengatasi masalah yang dialaminya, bagaimana pasien mengatasi rasa nyerinya, kemudian mungkin perlu kita periksa palpasi, ya, nyeri tekan ada tidak, kaji rentang geraknya, kemampuan aktivitas sehari-hari, gangguan neurovaskuler, motorik, sensorik, diperiksa. Kira-kira diagnosis perawatannya bisa jadi lebih dari ini, ya tidak hanya ini. Ini kurang pengetahuan, nyeri, resiko cedera, coping tidak efektif, harga diri rendah bisa terjadi pada pasien ini. Apa yang mau dilakukan untuk diedukasi, ya berikan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarganya tentang proses diagnosis, kemudian pengobatannya, ya. Kemudian mendorong dalam pemahaman tentang kepatuhan, mengikuti program terapi, dikaji skala nyerinya, diajarkan relaksasi, diatur posisinya, kolaborasi pemberian analgetik, diberi bidai pada anggota yang sakit, dianjurkan untuk mengurangi berat badan kalau dia mengalami kegemukan, diajarkan latihan untuk melakukan roam pada anggota gerak yang masih sehat, gunakan tongkat. Ini semua gampang diomongin tapi tidak mudah dilaksanakannya ya. Gitu. Kemudian ya difasilitasi supaya pasien keluarga itu bisa mengungkap rasa takutnya ya, tidak dipendam sendirian sehingga stres berkepanjangan dan itu kontraproduktif buat pemulihan pasien. Kalau perlu ya kita rujuk, kita tidak bisa melakukan sendirian, jadi rujuk kalau dibutuhkan bantuan psikolog, rohaniawan, ya. Kemudian didorong juga supaya pasiennya itu bisa melakukan perawatan diri dan bersosialisasi, ya. Dilibatkan untuk berpartisipasi dalam perencanaan aktivitas sehari-hari. Kemudian didorong terlibatan pasien keluarga dalam program terapi supaya dia merasa bahwa ya ini kebutuhan saya gitu ya. Itu saya kira untuk bone tumor. Ya. Ini osteosarkoma nih sekilas saja ya. Itu saya pernah merawat pasien ini ya. Ini yang saya buat ini adalah pasien yang waktu itu saya rawat. Jadi osteogenic sarkoma atau sering disebut dengan osteosarkoma
saja. Ini adalah tumor ganas seperti yang tadi sudah dibahas di situ ya. Nah, dia lebih banyak pada anak usia belasan tahun ini. Rata-rata terdiagnosis di usia 15 tahun. Dan insiden puncaknya pada kelompok 10-25. Jadi pada kelompok 10 tahun, 11, 12, 13 itu tulang itu kan masih tumbuh, ya, tumbuh memanjang begitu ya, volumenya bertambah. Nah, uniknya osteosarkoma ini seperti memanfaatkan situasi di mana puncak pertumbuhan atau masa pertumbuhan tulang itu sedang pada kondisi tinggi begitu ya. Jadi dia memanfaatkan pertumbuhan tulang ini, kemudian tetapi pertumbuhan jaringannya jaringan tumor yang abnormal gitu. Memang jarang kasusnya, 11 kasus per 1 juta. Ini artinya tidak terlalu banyak begitu ya. Nah, penyebabnya itu tidak diketahui, tetapi ada beberapa risk factor yang diduga ikut berperanan. Pertama, faktor lingkungan. Ya, misalnya trauma, cedera, ada karsinogen, asbes, dioksin, radium, ya. Lalu bisa juga karena dia punya Paget disease, Collier disease, multiple exostesis, osteokondroma tadi ya, ada juga sindrom cancer yang inherited, misalnya anak dengan sindrom inherited yang dia itu berisiko berkembang osteosarkoma. Kemudian Lee-Fraumeni syndrome ini juga menjadi resiko terhadap berkembangnya osteosarkoma ini. Meskipun Lee-Fraumeni ini sindrom ini ya, bisa juga berkembangnya tidak ke osteosarkoma, tapi misalnya ke yang lain, breast cancer, brain cancer, ya, kelenjar adrenal, kansernya di situ, atau tipe yang lain selain osteosarkoma. Ada juga yang retinoblastoma, terapi radiasi tulang dengan dosis tinggi. Nah, ini tadi sebutkan terjadi umumnya pada usia kurang dari 20 tahun. Jadi ini diyakini ya atau diduga itu ada hubungannya dengan situasi di mana sedang ada rapid bone growth. Jadi pertumbuhan tulang itu pada waktu itu sedang cepat dan tumor ini itu memanfaatkan situasi ini untuk kemudian tumbuh ya. Itu. Kemudian juga gaya hidup untuk orang dewasa, misalnya diet yang nggak baik, ya misalnya tinggi lemak, rendah serat, itu juga ikut menjadi risiko berkembangnya osteosarkoma. Kemudian kurang latihan, ya, lalu merokok, mengkonsumsi alkohol, itu juga risiko ya. Nah, ini hasil simpulannya siapa namanya, Skubit dan kawan-kawan ini menyebutkan bahwa lebih dari 7-10 tahun setelah terpapar dengan terapi radiasi untuk mengatasi kanker payudara, serviks, dan limfoma, itu ternyata dapat menyebabkan berkembangnya osteosarkoma maupun sarkoma pada jaringan lunak lainnya. Nah, jadi ada waktu 7-10 tahun ketika seseorang mendapatkan radiasi untuk mengatasi kanker payudara, serviks, ya, limfoma, itu ternyata berpotensi berkembang osteosarkoma maupun sarkoma di jaringan lunak. Predileksi itu apa? Predileksi itu tempat mana sih yang paling disukai oleh tumor ini gitu.
Ya, disebutkan pertama near the end, jadi di bagian yang terdekat dengan ujung-ujung tulang panjang. Ini contohnya adalah humerus bagian proksimal. Kan bagian tepiannya ini, bagian proksimal. Terutama katanya di sekitar lutut, berarti lebih banyak lagi terjadi di lutut daripada di lengan atas, gitu, lengan ya. Nah, kenapa lebih suka di situ? Karena itu tadi jawabannya. Jadi karena tulang area tersebut itu adalah area di mana tulang grow rate-nya atau kecepatan pertumbuhannya itu di situ sangat cepat. Gitu. Kalau di upper arm itu biasanya dekat dengan shoulder, dengan bahu. Ya, meskipun demikian bisa juga terjadi pada tulang yang lainnya. Ini menurut American Cancer Society. Lalu ini studi lain ya di Malaysia menyebutkan bahwa tempat-tempat yang paling banyak sekali itu ada di femur. Ini dengan jumlah sampel 70, 33 itu terjadi di femur. Jadi lebih banyak di femur. Ini manifestasi klinisnya. Awalnya keluhan tidak jelas, samar, intermittent, kemudian bertahap meningkat. Teraba masa non pain, tidak nyeri ya kalau dipalpasi awalnya ya. Gejala lainnya yang lanjut mulai nyeri ya, penurunan fungsi, fraktur patologis bisa terjadi. Ini uraian tentang nyeri. Bapak Ibu nanti bisa pelajari ini patofisiologi ringkas ini ya. Nah, kita masuk ke penata laksanaannya. Tujuannya adalah menghentikan progresivitas tumor dengan cara merusak atau mengangkat lesinya. Bisa diberikan pengobatan tergantung pada tipe tumornya, bisa kemoterapi, pembedahan, radiasi, kombinasi. Ini kemoterapi, ada obat-obat yang bisa dipakai. Ini pembedahan ya sampai dengan amputasi. Ini adalah radiasi. Yang lainnya ya pendekatan imunoterapeutik, terapi hormon bisa digunakan. Kalau ada fraktur ya ditangani dengan penanganan fraktur, bisa open, bisa internal fiksasi. Ini prognosisnya. Jadi survivalnya sangat baik dengan penggunaan terapi multimodal yang agresif menurut Netinan ya. Kalau tumornya itu tidak menyebar ke paru atau tidak mengalami metastase ke pulmoner, biasanya survival rate-nya itu akan lebih lama ya, masa hidupnya maksudnya ya. Kalau kansernya menyebar ke bagian-bagian lain dari tubuh ya, kemudian ini masalah keperawatannya ya yang bisa terjadi kalau kita baca di beberapa perpustakaan ini ya. Cemasan orang tua, cemasan anak, nyeri, perubahan nutrisi, kurang, risiko infeksi, cedera, fraktur patologisnya, gangguan mobilitas fisik, konflik dalam mengambil keputusan. Ya, termasuk pasien saya dan keluarganya itu rencananya akan diamputasi, tapi keluarga menolak, ya sehingga tidak dilakukan. Dan pada akhirnya pasiennya pulang paksa pada saya. Ini pasiennya jadi 15 tahun, SMA kelas 1, 5 bulan sebelum masuk rumah sakit, itu jatuh dia di depan terasnya itu. Nyeri positif pada sendi proksimal femur dextra, lalu diurut, pijat gitu, tidak membaik. 1 bulan kemudian sebelum masuk rumah sakit, bagian proksimal dextranya bengkak, nyeri semakin meningkat, lalu berobat ke rumah sakit, dikatakan klien itu menurut cerita pasiennya nggak masalah katanya gitu ya.
1 minggu sebelum masuk rumah sakit, seluruh kaki kanan bengkak, nyeri, tidak bisa jalan, tidak bisa digerakkan. Kemudian bengkaknya tadi itu ruptur, pecah ya, keluar nanah itu. Nah ini gambaran riwayat kesehatannya. Kita lihat ininya saja, apa namanya, gambar pasiennya. Ya, jadi ternyata setelah di di biopsi begitu, pasien ini didiagnosis osteosarkoma. Ya. Pasien ini kalau diraba ini seperti keras sekali ini, daerah sini sampai ke daerah yang dipasang ini nih, traksi ini. Ini pasang traksi dia 5 kg kalau nggak salah. Ini lukanya pasca dibedah lalu dibiopsi itu jaringannya ternyata osteosarkoma. Ini femur yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Ya. Nah ini jadi sudah posisinya udah lepas dari soketnya, dari tempatnya. Jadi udah mengalami dislokasi nih dia. Harusnya posisinya seperti ini, dia lepas ya. Nah, lihat ya, dia lepas keluar dari tempatnya ya. Nah itu kira-kira, dan pasien ini tidak diberikan kemoterapi ya. Ya diberikan obatnya kayak gini aja untuk simptomatik, kalau demam dikasih paracetamol begitu ya. Seperti itu pasien ini akhirnya dia pulang paksa ya, setelah coba diberikan pilihan-pilihan untuk operasi, tidak mau gitu. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Nanti saya akan kirim materi-materi tadi itu ke siapa tadi ya yang kontak saya. Oke, saya kira cukup ya. Saya tutup Zoom-nya ya. Ya, terima kasih Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya.